Om Swastiastu, selamat sore semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai Environmental Cost Management. Baik, sebelum kami memaparkan materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nilo Hildaningsih, yang kedua yaitu saya sendiri, Igusti Agung Ayu Bintang Hindiani, dan yang terakhir ada Nimade Yuni Lestari. Baik, materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, next slide. Baik, di sini materi pertama yaitu definisi kualitas dan biaya kualitas. Definisi kualitas secara umum, kualitas sebagai derajat atau tingkat kesempurnaan. Secara operasional, produk dan jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Baik, di sini ada harapan pelanggan dalam 8 dimensi, yaitu yang pertama kinerja, yang kedua ada estetika, yang ketiga ada kemudahan perawatan dan perbaikan, yang keempat fitur, yang kelima keandalan, yang keenam tahan lama, yang ketujuh kualitas kesesuaian, dan yang terakhir ada kecocokan penggunaan. Baik, next slide. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai definisi kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Nah, di sini ada biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori, yaitu yang pertama kegiatan pengendalian atas kegiatan-kegiatan pemecahan dan penilaian. Yang kedua, kegiatan karena kegagalan pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk. Baik, next slide. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai 4 jenis biaya kualitas. Di sini sudah ada 4 jenis biaya kualitas. Yang pertama ada biaya pemecahan, yang kedua ada biaya penilaian, yang ketiga ada biaya kegagalan, dan yang terakhir yaitu biaya kegagalan eksternal. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nilo Hildaningsih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu menyiapkan laporan biaya kualitas. Laporan biaya kualitas yaitu biaya yang terjadi karena adanya kualitas produk yang tidak bagus. Laporan biaya kualitas perlu dikembangkan karena untuk meningkatkan kualitas produk dan untuk menurunkan biaya kualitas. Tanpa adanya laporan biaya kualitas, maka tidak akan bisa memanage biaya kualitas. Laporan biaya kualitas ini terkait dengan aktivitas kualitas. Dalam rangka mengembangkan laporan biaya kualitas, diperlukan metode Activity Based Costing atau ABC, di mana aktivitas kualitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terkait dengan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya kualitas produk yang tidak bagus. Aktivitas karyawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mencegah dan yang kedua mendeteksi tujuan. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas kegagalan. Aktivitas kegagalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama deteksi gagal ditemukan oleh perusahaan. Contohnya seperti biaya perbaikan produk yang rusak, pengetesan kembali atau pengecekan kembali. Kemudian yang kedua deteksi gagal ditemukan oleh pelanggan. Contohnya itu seperti garansi, komplain pelanggan, dan hilangnya penjualan Anda. Untuk materi selanjutnya yaitu definisi biaya lingkungan. Menurut Hansen dan Lingkungan tahun 2009 menyatakan bahwa biaya lingkungan adalah biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi. Kemudian ada 5 tujuan inti dari perspektif lingkungan dalam Hansen dan Lingkungan tahun 2009, yaitu yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asing. Yang kedua, meminimalkan penggunaan barang berbahaya. Yang ketiga, meminimalkan kebutuhan energi untuk produksi dan penggunaan produk. Yang keempat, meminimalkan pelepasan residu padat, cair, dan gas. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu memaksimalkan peluang untuk daur ulang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis biaya lingkungan. Jenis-jenis biaya lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada biaya pencegahan lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
Kemudian yang kedua yaitu ada biaya deteksi lingkungan. Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya yang digunakan untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan, apakah itu telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidaknya. Kemudian yang ketiga ada biaya kegagalan internal lingkungan. Biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah ini dibuang keluar lingkungan. Yang keempat ada biaya eksternal kegagalan lingkungan. Biaya eksternal kegagalan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya kegagalan eksternal yang terrealisasi dan biaya kegagalan eksternal yang tidak terrealisasi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada menyiapkan laporan biaya lingkungan. Laporan biaya lingkungan adalah penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori memberikan dua hasil yang penting. Yang pertama yaitu dampak biaya terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua yaitu jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Baik, terima kasih karena sudah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.